Bukan dukung penangkapan bandar narkoba, sejumlah warga di Kabupaten Mesuji, Lampung malah adang polisi. Situasi memanas, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Suasana desa Sungai Sidang Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, Lampung mendadak tegang. Suara tembakan terdengar bersahutan. Warga mencoba menghalang-halangi aparat kepolisian yang tengah berusaha menangkap bandar narkoba. Salah satu personil Satres Narkoba Polres Mesuji bahkan sempat dipukul oleh keluarga pelaku. Untuk melerai massa, polisi terpaksa meletuskan tembakan peringatan. Warga tidak takut, mereka justru menutup akses jalan. Pelaku pengedar narkoba akhirnya berhasil diamankan bersama barang bukti 1 paket sabu siap edar. Pelaku kini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya dengan senjata tajam di Pasar Angso 2. Pelaku diduga kesal menuding korban selingkuh dengan istrinya. Pengunjung dan pedagang Pasar Angso 2 Jambi dihebohkan aksi penganiayaan seorang pria. Korban Tuhono bersimbah darah dipeluk seorang wanita yang berteriak histeris. Pengunjung dan pedagang pasar membantu membawa korban ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Dari hasil pemeriksaan terungkap korban dibunuh seorang pria karena cemburu dan sakit hati. Pelaku menuding korban selingkuh dengan istrinya. Usai menganiaya korban, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Kini pelaku masih diperiksa di Mapolsek Telanai-Pura, Kota Jambi, dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sebuah mobil menabrak tiang listrik di Jalan Raya Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, mobil terbalik dan pengemudi mengalami luka parah. CCTV merekam kecelakaan tunggal di Jalan Raya Gajah Mada, Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Mobil melaju dari arah Pasuruan menuju ke Mojosari, menabrak tiang listrik dan terbalik. Akibat kecelakaan ini, pengemudi mobil bernama Ahmad Satria Luki, 22 tahun, warga Desa Kedinding, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, terluka parah di kepala setelah menabrak pembatas jalan hingga terguling. Sejumlah tim relawan ISM Mojokerto yang datang ke lokasi langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Salah satu saksi mata, Ivanti, mengatakan mobil melaju kencang dari arah Mojosari mengarah Bangsal. Awalnya, ia mengira pengemudi akan berbelok ke arah minimarket karena mobil tampak sudah menepi ke sisi jalan. Namun, laju mobil justru kencang dan menabrak tiang listrik. Beruntung dirinya masih selamat meski jarak dengan mobil cukup dekat. Petugas kepolisian Polres Mojokerto yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi kendaraan yang ringsek. Hingga saat ini, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat angin kencang dan hujan deras, atap pusat perbelanjaan yang tengah dalam pembangunan ambruk dan menimpa kantor PLN di Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya 1 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kepanikan pecah usai atap bangunan sebuah pusat perbelanjaan yang tengah dibangun tiba-tiba ambruk dan menimpa kantor PLN di sebelahnya di Jalan Sudirman, Purbalingga. Akibatnya gedung PLN ikut rusak dan menyebabkan 1 orang pegawai terluka. Korban segera dilarikan ke RSUD Dr. Guteng Tarunadibrata untuk perawatan. Sementara sejumlah pegawai PLN lainnya dilaporkan trauma hingga enggan untuk kembali ke dalam kantor. Kejadian sendiri berawal saat angin kencang dan hujan deras melanda kota Purbalingga. Akibatnya tembok setinggi 6 meter dan panjang 25 meter ambruk dan menimpa bangunan di sampingnya. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akibat jalan rusak, seorang wanita hamil yang hendak melahirkan harus ditandu sejauh 7 km menuju puskesmas untuk persalinan. Mirisnya, jalanan tersebut telah rusak selama puluhan tahun dan belum diperbaiki hingga saat ini.
Seorang wanita hamil yang hendak melahirkan di Dusun Cindako, Desa Bontosamba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan harus ditandu sejauh 7 km menuju Puskesmas Tompo Bulu agar mendapatkan penanganan persalinan. Ibu muda bernama Nina ini tidak dapat dievakuasi menggunakan kendaraan karena jalan di desa rusak parah. Warga pun saling bergantian memikul hingga ke tempat yang bisa dilalui kendaraan. Buruknya jalan di wilayah ini sudah puluhan tahun terjadi dan belum tersentuh oleh pembangunan kabupaten. Kepala desa setempat berharap segera ada perbaikan infrastruktur di desa Cindako dari pemerintah kabupaten. Setelah berhasil menjalani proses lahiran dan 2 hari menjalani perawatan medis, Nina bisa kembali pulang ke rumahnya meski dengan berjalan kaki sejauh 7 km sambil menggendong bayi yang baru saja ia lahirkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan paket gagal dikirim akibat gudang paket di kawasan Cakung, Jakarta Timur hangus terbakar. Kebakaran juga melalap rumah makan yang juga disebabkan oleh korsleting listrik. Api mengamuk dan melahap gudang paket ekspedisi di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar. Warga yang ada di sekitar lokasi pun panik, khawatir api merembet dan bergegas untuk memadamkan api. Namun usaha warga dicegah karyawan dan melarang untuk masuk ke lokasi. Damkar yang tiba langsung memadamkan api dan api bisa dijinakkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari puntung rokok. Akibat kebakaran ini, paket-paket yang ada di dalam gudang turut rusak dan tidak bisa dikirimkan. Sementara ruas Jalan Cakung Cilincing juga mengalami kemacetan panjang. Kebakaran juga melalap rumah tinggal yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Jalan Kafling, Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Api yang cepat membesar membuat warga panik karena lokasi berada di kawasan padat. Warga berjibaku memadamkan api yang diduga berasal dari korsleting listrik. Tidak lama, petugas Gul Karmat Jakarta Selatan tiba dan mengerahkan belasan unit mobil pemadam dan puluhan personil ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api cepat membesar dan melalap seluruh bagian angkot 02 jurusan Sukasari Bubulak di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, Kota Bogor, di Jawa Barat. Diduga api berasal dari bagian mesin kendaraan. Akibatnya sopir yang berada di dalam angkot panik hingga bagian tangannya mengalami luka bakar. Beruntung petugas damkar segera ke lokasi dan memadamkan kobaran api dalam waktu 30 menit. Beruntung saat kejadian, angkot dalam keadaan kosong hingga tidak menyebabkan korban. Meski demikian, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan panjang selama proses pemadaman.